Janji Bapa atas orang percaya bukan hidup selalu baik-baik saja, tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa tantangan, tanpa penderitaan. Bahkan dalam Mazmur 23 di sana dikatakan bahwa di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Terkadang perjalanan kehidupan membawa kita kepada yang namanya lembah kekelaman. Atau dalam bahasa aslinya diterjemahkan shadow of death, bayang-bayang maut. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa engkau beserta denganku. Bapa beserta dengan kita. Namun bagaimana caranya Bapa menyertai kita untuk melewati setiap bayang-bayang maut yang menjadi ketakutan, kegentaran, kengerian begitu banyak orang. Selamat datang dalam program Law of Liberty, hukum, kabar baik, kebenaran yang memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa, kejahatan, bencana alam, peperangan, segala sesuatu yang buruk di alam semesta itu berasal dari alam maut. Dunia menjadi rusak akibat dosa, dan dosa jugalah, kejahatan jugalah yang mengakibatkan bencana, peperangan, dan lain sebagainya yang terjadi di bawah matahari ini. Dalam Roma 5 ayat 21 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus, maka alam maut tidak lagi berkuasa, melainkan kasih karunia-Nya yang berkuasa oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bayang-bayang maut atau gambaran-gambaran tentang maut, ketakutan-ketakutan terhadap maut, sebut saja ketakutan terhadap bencana, ketakutan terhadap kekurangan, ketakutan terhadap peperangan, ketakutan terhadap krisis, ketakutan terhadap sakit penyakit, ketakutan terhadap penderitaan, itu masih saja membayangi orang percaya. Itu sebabnya dikatakan shadow of death, bayang-bayang maut. Dan akibat dari itu, banyak orang kemudian menjadi takut, khawatir, tertekan, kehilangan damai sejahtera, panik, dan stres dengan kehidupan. Kita kalau takut, ada orang yang berniat jahat. Kita juga suka takut, ada orang yang mau menipu kita. Kita juga takut dengan sakit penyakit, takut dengan bencana, bahkan takut akan masa depan. Itulah akibat dari bayang-bayang maut yang ada di sekeliling kita. Tapi kabar baik pada hari ini, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari segala ketakutan yang berasal dari alam maut atau yang diakibatkan dari bayang-bayang maut yang ada di sekeliling kita. Jawabannya ternyata ada di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, dan aku pun, Yesus berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, Yesus, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut atau bayang-bayang maut tidak akan menguasainya, tidak akan berkuasa atas gerejanya. Gereja komunitas atau jemaat Tuhan Yesus Kristus adalah solusi yang Bapa berikan supaya setiap members atau gereja secara individu tidak dikuasai oleh alam maut. Itulah tujuan Bapa mendirikan gerejanya di bumi ini. Benar, gereja bukan soal gedung. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan kata kumpulan.
Artinya gereja juga bermakna gereja komunitas. Melalui komunitas gerejalah atau orang-orang percaya yang berkumpul menjadi satu bersama-sama, kita menjadi kuat. Karena di dalam komunitas kita bisa saling menguatkan di dalam kasih. Dalam komunitas kita bisa saling memperhatikan, kita saling menopang, saling berbagi satu sama lain. Itu sebabnya di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 di sana dikatakan begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dilanjutkan ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjelang hari Tuhan yang mendekat, itu berarti justru di hari-hari terakhir ini. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja harus semakin kuat. Fellowship harus semakin kuat. Komunitas-komunitas ibadah harus semakin kuat. Itu sebabnya dikatakan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari fellowship. Dan kita tahu bersama di hari-hari terakhir ini dan di masa pandemi itu telah iblis atau si jahat telah berusaha untuk menutup gereja-gereja komunitas. Tetapi jemaat yang didirikan di atas batu karang yaitu Yesus Kristus itu tidak akan terguncangkan. Alam maut tidak dapat mengguncangkannya. Percaya, katakan amin. Mengapa saya berkata demikian? Efesus 5 ayatnya yang ke-29 dan 30 dikatakan begini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Perhatikan, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jemaat, gereja, ini bukan gereja individu, tetapi gereja komunitas. Karena kita, siapa kita itu? Jemaat. Secara komunitas adalah anggota tubuhnya. Perhatikan, jemaat yang dimaksudkan dalam Efesus ini adalah yang berkomunitas, bukan yang individu. Dan mereka adalah anggota tubuh Kristus yang diasuh, yang dirawat, yang dipelihara oleh Kristus. Inilah yang menjadi perhatian kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Karena Bapa sendiri yang memelihara gerejanya. Kristus sendiri yang merawat, menjaga, memelihara jemaatnya. Gereja bukan milik kita. Itu sebabnya Yesus yang mendirikan gereja. Yesus Kristuslah yang menjadi pemilik atas gereja. Jika kita berpikir gereja ada karena kita, atau kita merasa kita berkomunitas menjadi beban buat kita, maka gereja atau komunitas itu bukan lagi berdasarkan kasih Bapa, tapi berdasarkan kekuatan diri kita sendiri. Jika kita berpikir gereja menjadi beban buat kita, maka kita berpikir bahwa gereja bukan lagi berdasarkan Kristus, tetapi berdasarkan kekuatan kemampuan kita sendiri. Nah, itu sebabnya pada hari ini Bapa mau kita memahami. Ingatlah bahwa Bapa telah memberkatimu dan Bapa akan terus memberkati. Bapa telah memeliharamu dan Bapa akan terus memeliharamu. Bapa telah menyelamatkan kita dan Bapa akan terus menyelamatkan kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa dipakai Bapa untuk memperhatikan, menguatkan, menasehati, berbagi dengan sesama jemaat Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani tadi, dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Itulah tujuan mengapa Bapa mendirikan gerejanya. Jika kita mau jujur dengan kehidupan kita, pernahkah saudara mengalami di dalam kehidupan kita
sewaktu kita memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sewaktu kita memperhatikan gereja Tuhan, sewaktu kita mensupport, sewaktu kita mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari hutang-hutang kita. Bagaimana Bapa bisa meluputkan kita dari segala rancangan yang jahat. Itu karena kenapa? Waktu kita berkarya dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kita melihat juga Bapa berkarya dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan untuk memenuhi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa semakin berdampak untuk memelihara jemaatnya yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Jadilah kuat, jadilah percaya, tetaplah semangat. Karena di dalam komunitas gereja, di hari-hari terakhir ini, alam maut tidak akan berkuasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Shalom, shalom, shalom. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. That's right. And He will do something new today. Oh, God will make a way, yes, He will, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day,